Banyak orang memiliki pengalaman aneh atau misterius yang tak pernah terlupakan. Dari pengalaman-pengalaman yang mungkin terkesan biasa sampai pengalaman-pengalaman yang sulit dinalar akal. Salah satu pengalaman yang menarik diceritakan di sini adalah pengalaman seorang pria yang tanpa sengaja menyaksikan sesuatu yang sangat aneh, misterius, dan sulit dicerna akal sehat. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Wahyu adalah seorang pria yang bekerja sebagai patroli hutan. Di antara tugas-tugas Wahyu adalah memeriksa kondisi hutan, apakah ada orang jahat yang melakukan illegal logging atau menebang kayu di kawasan terlarang, apakah ada jejak hewan yang hampir punah, apakah ada jerat atau perangkap hewan yang dipasang pemburu, dan lain-lain semacamnya. Karena tugas-tugas itu, sebagian besar kehidupan Wahyu dihabiskan untuk keluar masuk hutan, memeriksa kondisi alam di sana, memastikan semuanya baik-baik saja, dan ia mengerjakan tugas patroli itu bersama sebuah tim kecil. Jika sewaktu-waktu menemukan sesuatu yang aneh, atau mendapati penjahat yang bersembunyi di tengah hutan, atau hal-hal penting lainnya, mereka akan mengirim laporan ke penegak hukum setempat. Selama menjalani pekerjaan sebagai patroli hutan, Wahyu dan teman-temannya cukup sering mendapati fenomena aneh dan misterius di dalam hutan. Mereka pernah menyaksikan banaspati, bola api mengerikan yang tiba-tiba muncul di kegelapan hutan. Mereka juga pernah menyaksikan sosok makhluk besar dan menakutkan, yang mereka anggap sebagai genderuwo. Di antara pengalaman-pengalaman itu, ada satu pengalaman mistis yang sampai sekarang masih dianggap paling aneh oleh Wahyu dan teman-temannya. Kisah itu dimulai ketika Wahyu dan 3 orang timnya melakukan patroli di sebuah hutan yang terkenal angker. Sebagai petugas patroli hutan, mereka sudah biasa dengan hal semacam itu, dan tidak terlalu merisaukan keangkeran hutan. Prinsip mereka, kedatangan mereka ke dalam sebuah hutan untuk tujuan baik, yaitu menjaga keamanan dan kelestarian hutan, bukan untuk hal-hal jahat seperti merusak hutan atau menebang pohon sembarangan. Jadi kalaupun mereka ada di dalam hutan yang angker, mereka berbaik sangka bahwa mereka akan baik-baik saja. Selama seharian, Wahyu dan timnya berkeliling di hutan angker itu, memastikan semuanya dalam kondisi baik dan tidak ada masalah. Sesekali mereka mendapati hewan liar sedang berkeliaran, sesekali mereka mendapati buah-buah tertentu tergeletak di tanah hutan, dan selebihnya baik-baik saja. Siang menjelang sore, Wahyu dan timnya berencana untuk mengakhiri patroli hari itu. Mereka pun lalu melangkah menyusuri jalan setapak hutan yang mengarah keluar. Jarak perjalanan keluar hutan masih lumayan jauh, tapi Wahyu dan yang lain santai saja, karena itu pekerjaan mereka sehari-hari. Ketika sedang melangkah di jalan setapak itulah, sesuatu yang sangat aneh dan misterius terjadi. Waktu itu, salah satu teman Wahyu, bernama Gugun, sedang memungut buah yang tergeletak di tanah, karena ia penasaran itu buah apa. Ketika sedang membungkuk untuk mengambil buah itu, Gugun mendapati ada sesuatu yang aneh. Pada jarak sekitar 7 meter dari tempat Gugun dan yang lain berdiri, ada sebuah pohon yang relatif besar, dan batang pohon itu tampak bergerak-gerak atau berdenyut-denyut. Mata Gugun yang telah terbiasa dengan pemandangan hutan seketika mengenali keanehan itu. Ia tidak jadi memungut buah yang ada di tanah, tapi langsung berdiri memperhatikan pohon yang batangnya tampak bergerak tersebut. Gugun juga memberi kode pada teman-temannya untuk memperhatikan pohon itu, dan mereka semua mengarahkan perhatian pada pohon tersebut. Gugun, Wahyu dan yang lain berdiri mematung, dan mereka semua mendapati batang pohon itu memang tampak berdenyut-denyut seperti makhluk hidup. Batang pohon itu tergolong besar, jadi denyutannya jelas terlihat. Sementara batang-batang pohon itu juga tampak meliuk-liuk aneh. Selama bekerja sebagai patroli hutan, baru kali ini Wahyu dan yang lain menyaksikan batang pohon berdenyut-denyut seperti itu. Chandra, salah satu teman Wahyu, saat itu berencana mendekati batang pohon yang tampak berdenyut itu, tapi Wahyu segera menariknya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pohon tersebut, jadi sebaiknya tetap di jarak yang cukup aman.
Chandra pun menurut, dan tetap berdiri di tempatnya, sekitar 7 meter dari pohon yang tampak berdenyut-denyut itu. Lalu terjadilah sesuatu yang sangat mencengangkan. Sesaat kemudian, batang pohon yang berdenyut-denyut itu seperti merekah terbuka, lalu muncul sesosok makhluk aneh dari dalam pohon tersebut. Wahyu dan yang lain tercengang, seperti tidak mempercayai penglihatan mereka. Makhluk yang tampak keluar dari pohon itu posisinya menyamping dari tempat Wahyu dan teman-temannya berdiri, sehingga Wahyu dan yang lain pun menyaksikan makhluk itu dari arah sisi kiri. Waktu itu mereka tidak yakin itu makhluk apa. Yang mereka saksikan, tubuh makhluk itu ditumbuhi ranting-ranting pohon yang menyatu dengan batang pohon besar tempat ia keluar. Makhluk misterius itu mulai melangkah menjauh dari batang pohon tempat ia keluar, dan ranting-ranting di sekujur tubuhnya tampak terlepas dari batang pohon. Beberapa bagian tubuh makhluk itu masih menampakkan adanya ranting-ranting pohon, namun seiring ia melangkah makin jauh dari batang pohon, ranting-ranting di tubuhnya seperti menyusut sampai akhirnya hilang, seperti masuk ke dalam tubuh makhluk itu. Dan setelah tubuh makhluk misterius itu bersih dari ranting-ranting pohon, Wahyu dan teman-temannya makin tercengang, karena kini mereka mendapati makhluk aneh itu ternyata berwujud wanita. Wahyu dan teman-temannya mengucak-ucak mata seperti tak percaya. Makhluk aneh dengan tubuh penuh ranting itu sekarang berubah wujud menjadi manusia berjenis kelamin wanita, dan ia terlihat terus melangkah menjauhi batang pohon tempatnya keluar tadi, seperti tak menghiraukan keberadaan Wahyu dan teman-temannya yang ada di jarak beberapa meter darinya. Wahyu dan yang lain masih terpaku di tempatnya. Namun, sesaat kemudian mereka sadar bahwa waktu itu sedang berencana keluar hutan. Maka mereka pun lalu memutuskan untuk melanjutkan langkah, untuk keluar dari hutan tersebut. Ketika mulai melangkah, mereka mendapati wanita misterius tadi juga sedang melangkah di jalan setapak yang sama, beberapa meter di depan mereka. Dengan jantung berdebar-debar, Wahyu dan yang lain terus melangkah di jalan setapak hutan yang sunyi itu, dan tidak berani bersuara. Mereka hanya terus melangkah, sementara wanita yang keluar dari pohon tadi juga tampak terus melangkah, beberapa meter di depan mereka. Wahyu dan teman-temannya tidak tahu wanita itu siapa, mengapa ia keluar dari batang pohon, dan kemana sekarang ia akan pergi. Mereka tidak punya keberanian untuk mendekati wanita misterius itu. Tanpa terasa, langkah kaki Wahyu dan teman-temannya makin dekat ke arah luar hutan, sementara wanita di depan mereka juga terus melangkah tanpa menghiraukan Wahyu dan yang lain di belakangnya. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah tiba di luar hutan, dan mereka melihat wanita misterius itu berbelok ke arah kiri. Didorong penasaran, Wahyu dan yang lain mengikuti langkah wanita itu, dan berbelok ke kiri. Wanita itu tampak melangkah di pinggir jalan, seperti manusia umumnya, dan orang-orang yang kebetulan melintas di jalan itu pasti tidak menyangka kalau wanita itu muncul dari dalam sebuah pohon. Langkah mereka lalu tiba di sebuah pasar tradisional yang biasa didatangi warga setempat. Wahyu dan yang lain masih terus mengikuti dari belakang, ingin tahu kemana wanita itu menuju. Ternyata wanita itu memasuki pasar. Wahyu dan teman-temannya pun melangkah memasuki pasar. Tapi begitu mereka sampai di area pasar, wanita tadi seperti lenyap. Mereka tidak lagi melihat sosoknya. Wahyu dan yang lain mengedarkan pandangan ke segala arah, mencari-cari keberadaan wanita misterius tadi, tapi mereka tidak melihatnya lagi. Bisa jadi wanita itu ada di tengah kerumunan orang-orang lain yang sedang berbelanja di pasar. Yang jelas, Wahyu dan teman-temannya tidak lagi menemukan sosoknya. Bahkan ketika mereka memutuskan untuk menunggu di depan pasar untuk melihat wanita itu keluar, mereka tidak juga melihat kemunculan wanita itu. Sampai sekarang, Wahyu dan teman-temannya yang patroli hari itu tak pernah melupakan peristiwa tersebut, meski mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang mereka lihat keluar dari sebuah pohon di hutan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.